Purani Mandre. Apa topiknya, saudaraku? Silakan, Gurunda. Topiknya itu terkait dengan salib. Oh, salib. Iya. Salib itu hukuman Salib itu untuk hukuman untuk orang apa itu, Bang? orang jahat. Orang jahat. Yesus jahat rupanya. Dari sisi mana? Nah, tadi Abang bilang salib itu untuk orang jahat. Iya. Terus Yesus disalib. Yesus itu jahat rupanya. Memang melalui dia disalibkan. Ya berarti dia Yesus orang jahat berarti ya. Tidak ke Yesusnya. Memang orang jahat yang disalib. Tetapi kalau masuk Berarti Yesus disalib, menggantikan. Berarti Yesus orang jahat. Lo kok menggantikan, Bang? Menggantikan orang jahat itu masuk. Oh, tidak bisa, Bang. Nggak bisa, nggak boleh. Itu melanggar kitab Keluaran 23 nomor 7. Bohong jangan kau besar-besarkan. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Tidak ada itu kemudian orang benar disalib. Kalau ada yang mengatakan orang benar disalib, berarti itu pendusta. Kalau Sedangkan perjanjian perintahnya lama begini, kalau perjanjian lama kau buka kitab-kitab perjanjian lama, bahwa itu Yesus masih dijanjikan. Oh, enggak, Bang. Kan Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat. Berarti Keluaran 23 ini termasuk. Ya. Ulangan 23 termasuk. Ulangan 21 juga termasuk. Semuanya. Nah, sekarang di mana tertulis di kitab Taurat bahwa orang benar yang harus kemudian menjadi korban untuk nebus dosa itu di mana tertulis di Taurat? Kalau di Taurat kan itu dijanjikan, seperti Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dijanjikan bahwa Yesus akan lahir dari seorang perempuan. Di mana itu, Bang, Di tertulis? perjanjian baru lah digenapi. Enggak, di Taurat tentang orang benar disalib untuk nebus dosa itu tertulis di Taurat mana? Tidak ada seperti itu berkat. Nah, Tetapi nggak tentang ada. salibnya tadi, tentang kenapa Yesus, apakah Yesus Nggak orang ada, jahat? saudara-saudara. Nggak ada. Tetapi di Taurat ada tertulis bahwa yang disalib itu adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim. Ada tertulis, Bang. Berarti menurut Taurat yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Elohim. Nah, sekarang permasalahannya, yang dikutuk Elohim Yesus atau Yudas? Tidak ada yang terkutuk, baik pun Yudas, baik pun Yesus. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Iya, kalaupun di situ seperti suap atau pengkhianatan dari Yudas, uang suap dan pengkhianatan itu tidak ada dimakannya. Iya, tapi terkutuk orang yang mengambil suap. Iya, memang terkutuk. Tetapi kalau ada orang yang mengambil suap, kan dimakannya ini. Ini enggak. Cerita Alkitab, Loh. iman kekristenan, bahwa Waduh. tidak ada memakan itu. Waduh, jelas sekali dikatakan kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa yang dikutuk itu adalah orang yang mengambil suap, orang yang mengakan suap, orang yang menerima suap. Itu menerima suap itu jelas itu, Bang. Iya, menerima Nah, suap siapa pada yang- zaman itu. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Kalau di Alkitab ceritanya Yudas kan mengkhianati. Maka Dia Yesus makan suap, Bang. dijual. Tidak ada dimakannya. Itu dia. Yang Tidak ada menerima suap dimakannya. siapa? Alkitab menceritakan tidak ada dimakan, Yang- dimakan Yudas. Yang menerima suap siapa, Bang? Menurut saudara siapa yang menerima suap?
Pak Bom Bom. Dan bermacam-macam apa orang berpikir, nggak bisa sama itu. Lah, Yudas jelas-jelas menerima suap, kok masih bingung Anda ini? Yudas Iya, yang menerima menerima suap suap. atau disuap dia, tetapi dia dijual dengan 30 keping perak, kan tidak ada dimakannya. Iya. Ya walaupun, tapi kan dalilnya terkutuklah orang yang makan suap, yang menerima suap. Iya, itu. Oh, Yudas menerima suap nggak? Udah selesai itu, pindahlah ke kapal yang lain. Yudas menerima suap nggak? Kenapa mau lari? Menjual Yesus dengan beberapa keping perak, itu yang Berarti dia tertulis. menerima Kalau suap, dimakannya menerima tidak suap ada. nggak? Abangku menerima suap Kalau nggak, Yudas? menerima pun nggak apa-apa. Lah ini Tuhannya, terkutuklah orang yang menerima suap, kok Anda mengatakan nggak apa-apa? Inilah Nggak Kristen apa-apa. membantah firman. Loh, Tuhan mengatakan terkutuk, kok Anda mengatakan nggak apa-apa? Memang harus seperti Anda- itu ceritanya. Ya, berarti terkutuk orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Jujur dong. Ular apa yang ada dalam diri Naik Anda dulu, ini Pak. sampai Anda nggak mau jujur? Hah? Maksudnya? Nah itu bang. Terkutuklah orang yang menerima Rekopnya suap. ini untuk Dalam siapa bahasa ini? Ibrani Lah lekap. orang yang tidak menempati perkataan hukum Taurat ini Iya, perbuatan ini dan berbicara seluruh mengenai bangsa. kutukan-kutukan Tuhan. Siapa aja yang dikutuk oleh Tuhan, ini semuanya di sini. Orang yang kemudian Iya. tidak memberikan makan kepada si miskin, yang mengambil harta anak yatim, yang meniduri istri ayahnya, semuanya diceritakan di situ. Iya, itulah kelakuan manusia. Memang diceritakan. Nah, di sekarang situ. Yudas ini yang menerima suap atau Yesus? Kalau dari situ ayatnya sebenarnya kelakuan orang di situ bangsa-bangsa mana yang melakukan itu. Kalau Yudas kan menjual Yesus di beberapa keping perak. Nah, itu menerima suap atau tidak? Kayak menjual beberapa keping perak sama dengan suap indah. Ya, suap dong. Orang yang menyuap dia supaya dilakukannya Ah. itu. Oke. Kalau ada pun menyuap dia supaya dilakukan Yudas itu, bahwa yang di uang suapan itu tidak ada dimakannya, cerita Alkitab. Walaupun tapi dia menerima suap, maka dia jatuh dalam kategori menerima suap, dia jatuh dalam kategori fasik. Nah, sekarang Tuhan memberlakukan satu hukum. Yang dikutuk Tuhan adalah yang menerima suap. Pertanyaannya, siapa yang menerima suap? Yudas atau Yesus? Itulah yang dikutuk. Jawab dengan jujur. Silakan. Siapa yang menerima suap, Bang? Yesus atau Yudas? Jadi kalau dipaksakan nanti, Ular apa yang ada di dalam diri Anda ini? Ular apa yang ada kan yang cerita iman merasuki saudara? Kristen, Iya, tapi kan saya butuh kejujuran. bahwa Kalau iman Yudas- Kristen saya sudah tahu, saya sudah paham. ya jujurnya Alkitab seperti Ya, itu. di dalam Udah Bible ganti yang yang lain. tertulis tadi, yang makan suap ini yang dikutuk. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang makan suap? Yudas atau Yesus? Siapa yang menerima suap? Yudas atau Yesus? Kan? Hah. Hah. Ayo bang. Yang kedua adalah Siapa kalau nanti yang pun menerima dibuka suap? Galatia 13 ayat 13. Yang makan suap siapa bang? Yesus pun disalib karena menggantikan manusia yang berdosa. Yang menerima suap Lah. siapa bang? Tetapi kalau iman Itu dulu, jangan dulu ke Paulus. Paulus itu kan justru dia ya nanti yang membongkar, membelokkan semua ajaran.
Yang kita bahas ini, pengakuan Yesusnya harus tergenapi tentang dia yang tertulis di dalam kitab Taurat. Nah, Di mana? Di mana? Di Tidak. mana dibelok? Bang Suma. yang makan suap siapa? Yudas atau Yesus? Ini aja Nggak berat ada buat dibelokkan kalian, aja, saudara-saudara. Oke, silakan Bang RM, mungkin mau dijawab dari tadi pertanyaan Bang Zumi. Silakan Bang. Cuman satu aja yang saya mau jawab. Satu aja yang mau dijawab. Coba Edisnya disuruh diam dulu Pak RM. Edis. Jadi yang mana? Suruh diam dulu si Edis. Tadi Bang Suma udah memberikan kesempatan kepada saya. Tadi saya dengarkan yang kena suap apakah Kristus ataukah Yudas. Yudas itu kena kutuk gitu. Nah, berarti Yudas kena Dia kutuk. kena kutuk. Justru itu dia bunuh diri. Tunggu dulu, jangan ke situ dulu. Itu cerita yang muncul belakangan. Kita dudukkan dulu, saudara. Dudukkan dulu perkara yang kemudian Yesus katakan harus tergenapi. Nah, ketika dikatakan di dalam Ulangan 21, orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati adalah orang yang menerima suap. Maka orang yang menerima suap ini dikutuk oleh Elohim. Dia harus disalib, digantung. Nah, sekarang yang mana yang memenuhi syarat untuk disalibkan berdasarkan kitabnya orang Yahudi? Yesus atau Yudas? Kalau tadi ada kan jual beli di situ, bukan suap itu Pak namanya, Bang Suma. Jadi bukan suap, suap nggak ada suap, jual beli. Lah kalau Dia menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Ini Taurat, di Taurat ini. Saudara, di dalam namanya. kalau Di perjanjian baru. kalau saudara gimana? Kalau saudara melihat apa yang tertulis di kitab saudara sendiri, ya, Yudas itu berkhianat dan orang-orang Roma membayar dia supaya apa? Supaya dia bisa menunjukkan tempat persembunyian Yesus gurunya. Maka Bukan Yudasnya, persembunyian. Yudasnya Bukan tempat kemudian persembunyian. Siapa? Yudas- Yang mana Yesus di antara 13 orang itu? Yudas Bersama kemudian muridnya kan? Yudas kemudian menerima uang untuk Dia mencium. untuk menunjukkan Yesus itu Siapa? di mana. Betul. Di antara murid-muridnya. Berarti Itu betul. dia terima suap atau tidak? Dia terima uang 30 keping perak dari Nah, berarti terima suap kan? Berarti dia menerima suap. Kalau di kitab kita itu Yudas menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping perak. Bukan menerima suap, menjual. Ada yang membeli, ada yang menjual, kan begitu. Bang izin, Gurunda, kalau menjual itu saudara, itu berupa barang. Ini kok manusia dijual, gimana sih ceritanya? Yudas bertanya, Itu dikatakan begitu. apa yang hendak kau berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu? Apa? Maka dia diberikan uang 30 keping perak. Suap enggak itu? Nggak suap. Enggak suap. Oke lah. Karena saya- Yesus itu barang jualan gitu. Ikuti aja Bang Suma. Suap. Ikuti Itu aja, Bang disebut suap. Itu suap, Ya, tapi dia saudara. menerima Aku suap engkau agar engkau menyerahkan Mengkhianati itu, Yesus itu mengkhianati. kepada. Iya, termasuk Mengkhianati. berkhianat. Termasuk Yang berkhianat. berkhianat itu Makanya adalah dia Yudas mengkhianati. Ah. Yudas jadi pengkhianat. Nah, Sehingga dia itu udah dikutuk. jelas itu. Justru itu dia bunuh diri. Maka dikatakan di dalam kitabnya Betul, orang Yahudi, Amsal 17:23, orang fasik itu adalah yang menerima hadiah suap. Itu orang fasik. Nah, yang Oke, disalib dia ini disuap, oke. apakah disuap? Maka menurut hukum Tuhan Apa yang hubungannya sama yang dikutuk disalib? adalah orang loh,
Paulus tanya karena Paulus mengatakan sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di tiang salib. Nah, tertulisnya di mana? Di Ulangan 21. Ternyata yang dikutuk di situ adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa dia? Ya Yudas dong. Karena Yudas yang melakukan dosa yang sepadan hukuman mati. Apa itu? Suap. Yudas sudah bunuh diri, Pak Suma. Anda baca nggak? Itu cerita yang muncul belakangan. Kita cerita yang di awal dulu. Terkutuklah orang yang menerima suap. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Kiri kanan Yesus itu adalah penjahat-penjahat. Jadi samping kiri kanan yang disalib dan seluruh bangsa mereka yang sudah Saudara, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ini berlaku enggak kepada Paulus ini? Kepada Yudas. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ini sama enggak ceritanya? Apa yang dilakoni Yudas menyerahkan Yesus kepada orang Romawi agar Yesus yang tidak bersalah ini dihukum. Berlaku enggak ini kepada Yudas? Sebelum Yesus disalib, Yudas sudah bunuh diri, Pak. Sabar dulu. Jadi Yudas sudah mati. Sabar dulu. Terkutuklah orang yang menerima suap. Yudas yang bunuh diri, terus ada Yudas yang disalib. Sabar dulu. Itu muncul cerita belakangan. Ini dulu Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Itu, Pak. Kita kembali ke perjanjian baru. Yesusnya yang mengatakan di dalam Lukas 24:44 harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Ya, emang berarti harus ke Taurat. Di mana? Di mana tertulis di Taurat? Di mana di Taurat dia harus disalib? Di mana? Tunjukkan. Aduh, saya ada di jalan sih, jadi saya nggak bisa. Sama yang tadi di jalan terus. Bukan. Ular apa yang ada di dalam diri saudara ini? Pada mulanya Yesus adalah Firman. Nah, itu rentetannya ke sini nih. Alamak. Firman itu menjadi manusia. Itu bukan ucapan Yesus. Alamak. Aduh, kacau ini, kacau. Kacau banget. Jadi, masolang generasi. Itu bukan Yudas, Pak. Kalau Anda baca yang disalib itu orang terkutuk. Yang disalib itu orang yang dikutuk Elohim. Itu ilmu dari mana? Ilmu dari mana? Kata kitabnya, Pak, kitabnya Yahudi Tuhan mengatakan, saudara, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Harus. Jangan Anda malah tidur enak makan dengan dusta. Jangan. Anda yang berdusta barusan. Kenapa ada dua Yudas di sini ceritanya? Anda yang berdusta barusan dengan mengatakan dia memang harus disalib. Mana dalilnya di dalam Taurat? Orang benar disalib. Mana? Yesus datang ke dunia ini untuk menyerahkan nyawanya. Di mana di Taurat? Dalam rangka misi untuk ini harus tertulis di Taurat. Saudara, jangan Anda bawa surat-surat kepompong dulu. Kata Yesus, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, bukan di dalam kitab yang lain. Di Taurat, Bang. Jangan Anda bawa Yohanes, Markus, Roma, Galatia. Yesus tidak memberikan validasi kitab itu. Ini Yesus mengatakan dengan perjanjian baru, dengan Injil, dan Yesus tidak mengenal kitab Anda. Susah kali lah orang ini mau diwaraskan ya. Cuma kau tuh banyak bacot, nggak ada datanya itu. Ini lagi. Marah kali. Orang mau sehatkan ente marah. Kenapa? Susah kali. Niatan kita untuk mewaraskan Anda kok jadi ngamuk. Saudara, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku, kata Yesus di dalam kitab Taurat. Berarti harus Taurat, Bang. Bukan surat-surat kalian, bukan. Bukan Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, pada Pararang, bukan. Nah, kesempatannya. Dari tadi gue tunggu Anda. Bukan di situ tertulis yang harus digenapi, bukan. Tapi yang harus digenapi itu yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa. Nah, di dalam kitabnya Nabi Musa
haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Jadi jangan kau bawa-bawa itu, Yesus datang nembus dosa manusia. Itu bohong, itu perkara bohong. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara-perkara itu. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Nah, sekarang pertanyaannya, berdasarkan Taurat yang harus digenapi tentang Yesus, boleh nggak Yesus dibunuh? Boleh nggak Yesus dibunuh? Berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Boleh nggak? Kagak boleh, Paman. Gak Ayo, nyambung perlindungan. keselamatan Kristen itu. Gak nyambung. Ya memang. Apa yang Memang saudara Kristen buka ini itu bukan nggak pengikut nyambung. Yesus. Kristen itu pengikut makhluk yang datang ngaku Kristus, yang mati terkutuk di atas tiang salib, terus keluar dari kubur ngaku Yesus. Makanya Yesus berpesan, waspadalah Bang kepada Sumo, penyesat otak yang kau datang tuh kepadamu didengarin dulu. dengan memakai Kau namaku bicara dan aja berkata nggak ada akulah tamu Kristus. tuh, Itu saudara. Pertanyaannya yang Anda harus lalui dulu. Itu iman Kristen. Tanya dulu. Jadi kau yang apa? Padahal kau karena Saya bikinnya, sudah kau tahu, menolak. saudara, kalau iman Kristen itu saya sudah tahu, saya sudah tamat. Iman Kristen itu Kau tahu apa soal Kristus Kristen? datang. Kalau kau tahu iman Kristus Kristen ya kau sudah datang, saja cerita doang, hanya di mulut. di atas salib Iman Kristen itu untuk tidak hanya di menebus mulut, dosa-dosa Kristen. Itu iman saudara saya Kristen, saya sudah tahu itu. Keselamatan saudara Kristen itu tergantung dari proses penyaliban, disalib atau tidak disalib. Tanpa penyaliban saudara Kristen tidak selamat. Maka orang Kristen harus mengimani penyaliban itu, Kalau orang kawan. mendengar kau bicara kayak pintar kali lah kau. Semua Bisa gitu. Besarkan, saudara, besarkan saudara kita ini perlindungan. Kayak pintar kali dia. Ya. Hmm. Ya, cakep kali ya bangku ini. Mirip mukanya siapa? Ponari. Oke, lanjut. Jadi Yesus pintar mengatakan harus tergenapi, Bang. Harus tergenapi yang tertulis tentang Yesus di kitab mana? Menurut Yesus. Itu dulu. Di kitab mana, Bang? Menurut Yesus harus tergenapi tentang apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab titik-titik, kitab mana? Kitab mana, Bang? Apa yang tergenapi itu? Apa yang sudah Oh, jadi kayak selesai? gitu pula. Yesus Jadi dia kalau berkata, keselamatan di dalam Yesus, dia datang ke dunia ini diutus Allah Bapa, harus mendengarkan ajarannya baru selamat. ya, Ini kritik harus ajarannya. mendengarkan ajarannya. Ini. Sementara yang saya gaungkan tadi ini ajarannya. Yesus berkata harus Dengar digenapi dulu. semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, bukan di dalam kitab Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale, bukan. Tetapi yang harus tertulis itu yang ada di dalam kitab Taurat. Begitu saudara perlindungan. Kitab Taurat Ah, dari Musa, perjanjian lama itu, makanya ada perjanjian lama, perjanjian baru. ya itu Yesus kan masih buatan dijanjikan. kalian. Itu buatan kalian. Apa buatan kalian? Itu karangan kalian. Taurat itu perjanjian siapa baru. yang tahu? Taurat itu perjanjian Kalau baru, Bang. dibandingkan imanmu, dengar dulu, kalau dibandingkan imanmu kepada Yesus, Anda saudara Hei. itu hanya menyalahkan, menolak. Loh, loh. Anda itu tidak tenang. Loh. Merasa aku sudah ikuti saudara mulai hidupnya mau ke Ginta. Udah 2 tahun saya Oh, mengikuti bagus itu. saudara. Tapi kenapa masih gila Kak sampai sekarang, Bang? Iya, udah 2 tahun. Udah 2 tahun tapi Tapi- kenapa masih gila? Saya jempoli Anda. Ya, mulai Saya jempoli mulai Anda. melawak. Untuk membuka ayat-ayat dalam yang Alkitab. Iya, itu kan Puji kitabnya Anda. Yahudi yang saya bahas, bukan kitab ente. Iya, aku puji Kitab Anda. Keluaran itu kan kitabnya Yahudi, bukan kitab Anda. Mana kitab Yahudi? Lah kitab Taurat itu kitabnya siapa? Ya Yesus, dan Yesus orang Yahudi. Perjanjian Lama dan Perjanjian Tidak sama Baru. sama saudara saya perlindungan ini orang Batak. Batak kan bukan Yahudi. Ente ini gimana sih? Iya, orang Batak. Ya memang. Orang itu. Sedangkan Taurat orang itu Arab. kitabnya Dengar orang dulu. Yahudi. Kitab Taurat itu kitabnya orang Yahudi. Dengar dulu. Inilah yang sering ku dengar dari saudara, kitab Yahudi. Ya memang kitab Yahudi. Kami berpintu Ya, kepada Yesus. Anda berpintu kepada Karena Yesus. Tuhan. Yesus tidak mengenal kalian. Kalian siapa rupanya?
Makanya Yesus dia Apa? bilang Matius 28 ayat 8. Ya itu Yesus, itu 20, jadikanlah semua bangsa bukan itu. Yesus, Cak Ayu. Itu makhluk yang mati terkutuk digantung, yang keluar Makanya- dari kubur, yang ngaku-ngaku Yesus. Makanya kau saja yang apa, yang Semua. ribut-ribut. Kok ribut-ribut pula? Tidak, Saya kan tidak bertanya, menerima. saudara. Saya bertanya kepada saudara. Iya, udah ikuti lama saudara. Iya, Juma saya juga kan bukan bertanya kepada Tapi ribut-ribut saja, saudara. enggak ada Yesus berkata harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab. Kitab mana? Fandi. Kitab mana? Juma juga bukan orang Arab. Juma orang Arab. Kitab mana? Kitab mana? Harus tergenapi yang tertulis tentang aku di dalam kitab mana? Woi, Kitab mana yang menyebutkan Juma orang Arab? parah orang ujung kalian ini, pandang, parah. Kalau kau bertanya begitu sama juga dengan Al-Quran, memerintahkan untuk harus mempelajari dan mengikuti ajaran-ajaran Bukannya saya sebelumnya. merasa Yaitu apa indah, Injil merasa dan sakit hati, merasa dendam. Harus Tenang, engkau jauhkan dirimu dari Coba dulu. perkara dusta. Betul sekali ya. Orang yang Udah ku ikuti nih 2 bersalah tahun ini, bagus dia untuk dan orang yang benar Memang jangan dia- kau bunuh. Iya. Menurut Tuhan boleh nggak membunuh Yesus? Sedangkan Yesus mengakui Yesus yang mana dulu? Pasti yang kau bawa itu Yesus yang dari padang gurun itu. karena terbunuh lagi yang ada tertulis dalam Al-Quran melalui semua. darahnya, makanya ada Paskah. Yesus itu Inilah daging manusia mama, yang menjadi kehidupan dan darah manusia yang menjadi kehidupan. sekarang Di pertanyaan kitab Yohanes saya. 6 itu. Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku semua yang tertulis di dalam kitab mana? Ayo, kitab mana menurut Dia Yesus? bertanya, ya ini jadi kayak dia yang tahu. Jadi dia gurunya Kristen. Lah, saya memang ahli Kalau kau kitab. itu nggak suka sama Gurunya Kristen memang. Saya ahli Dengarkan kitab. dulu. Kalian Cari bahlul dulu kitab, nggak ngerti Yesus. kitab. dari mana Malah dia ditanya, menjadi Tuhan, di mana di mana dia ditulis? tidak Ma, Tuhan, Aku lagi di bagaimana luar. ketuhanan. Aku Itu lagi di yang luar. penting. Batu Aku kubur. tidak bawa Bible. Begitu buka kamera ternyata dia di rumah, bukan di luar. Pembohong, pengikut Paulus, pendusta. Tadi bilang aku di luar, aku nggak bisa, aku nggak paham Bible, aku di luar. Buka kamera dia lagi di Jamban di sama. rumahnya. Bah. Sama seperti Paulus lah itu. Kau bikin, saudara perlindungan, kau bikin acara di gereja, undang saya untuk memberikan kalian materi Bible. Biar kalian waras, jangan gila permanen kayak begini. Pertanyaan saya sederhana kok, ini menurut Yesus, Indah. bukan menurut Nabi Muhammad. Yang saya tanya, menurut Yesus, harus tergenapi semua yang tertulis tentang dia di kitab mana? Kok jadi kalian kesurupan semua? Tergenapi tergenapi itu saudaraku, dia ada di dunia ini, itu tergenapinya. Astagfirullahaladzim, Sampai ya Allah, lahir, ya Karim. Lukas 2 ayat 11, dia lahir Kenapa sudah dari- menjadi Tuhan. Di mana dia Iya. Tuhan? Itu yang kau telusuri. Masalah generasi. Dengarkan, Waktu saudara, lahir dia lami-lami sudah dengarkan Tuhan, saya. kata malaikat itu. Saudara lami-lami dengarkan saya. Kalau Anda melihat di dalam Lukas 2:11, Anda itu ditipu oleh lembaga Bible. Kenapa ditipu? Karena terjemahan yang betul di situ adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu yang betul. Iya betul. Iya betul. Seperti Manusia, itu perkataannya Juma. Seperti manusia itu yang perkataannya diurapi. benar itu. manusia yang diurapi Iya. Tuhan. Ayo, betul nggak? Iya. Manusia yang diurapi Tuhan. Iya, ayat 26-nya, ayat 26-nya diurapi itu, ayat 26 baca dulu, ayat 26 itu. Tunggu dulu, Di ini sudah menjawab nih. Ini. Iya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu terjemahan yang betul. Betul, betul. Nah, berarti yang diurapi ini manusia atau Tuhan? Katanya enggak. Buat diri seperti pakar. Sama saya. Yang diurapi ini Tuhan atau manusia? 12 Juma ayat 12 terusin dong. Yang diurapi Iya, ini, tandanya bagimu. yang diurapi ini Kau Tuhan aja atau yang manusia? bicara, mana bisa. Tuhan. Saya akan Terusin mengizinkan dong, Anda jangan berbicara, di-stop doang. saudara. Masuk ke ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi. Ini Tuhan. Bayi ini Tuhan. Bayi ini Tuhan atau manusia?
Hei. Tuhan ini Cuman bayi. satu-satu Bayi ini ayat jadi Tuhan. aja. Tuhan ini jadi bayi. Tuhan itu Tuhan. Tuhan jadi bayi. Suara. Hei. Memang dia Tuhan jadi bayi. dilahirkan dari rahimnya Maria. Enggak, maksud saya Tuhan jadi bayi. Jadi bayi. Tuhan jadi bayi. Karena manusia. Itu rencana surga. Juga manusia, Makasih Pak. sahabat Raja Ben. La. Iya. Bungkus ajaran ente itu Cuma di gereja boleh jangan nggak bawa saya sini. bertanya? Kalau Anda Memalukan, tahu semuanya. memalukan. Yesus berkata di dalam kitab Lukas 24:44, harus Dengar dulu digenapi penjelasanku. semua yang Betul. tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Memang betul. Bukan di dalam kitab Taurat itu dikatakan orang benar dan orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Yesus bersalah nggak? Terus masalahnya di mana? Yesus bersalah Masalahnya nggak? di mana? Yesus bersalah nggak? Enggak. Nah, berarti Yesus boleh dibunuh atau jangan dibunuh? Ya, Ya memang dia harus mati. seharusnya nggak boleh. Nah, ini Disalibkan setan dan ini. Iblis. Tuhan mengatakan jangan dibunuh. Anda mengatakan harus mati, ya iblis. Kedatangannya Anda Ya, ini ya. setan. Inilah yang dikatakan oleh Allah. Ya, makanya karena memang Al-Quran mau mengajarkan setan itu udah masuk Islam. Ini, Coba baca ini yang Al-Quran. diajarkan ini. Ini jelas ini. memang harus Ini jelas disalibkan ini. dia Pak Juma. Nah, sedangkan Tuhan mengatakan jangan kau bunuh. Mana yang betul, Kristen atau Tuhan? Cerita Yesus saja pun ndak kelar dia Iya, dalam Mesias. Hei, Yang saudara, dijanjikan kelar itu. dulu. kata Tuhan, jangan kau bunuh Yesus. Datang kalian, Mana? Di memang ayat berapa dia jangan harus kau bunuh mati. Yesus? Di ayat berapa Tuh, jangan Keluaran kau bunuh Yesus? 23. Keluaran Baca, 23 nomor 7 nomor 8. Coba ada Yesus nggak? Ada nama Yesus nggak di Orang situ? benar. Jago lu. Orang benar. Orang Saya benar. mualaf kalau ada Akulah nama kebenaran. Yesus di perjanjian lama. Yesus mengaku di dalam Yohanes 14, akulah Udah, yang tadi kebenaran. dulu. Yang tadi di Taurat dulu, jangan alihkan ke perjanjian baru dulu, ke perjanjian lama. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Yesus orang benarkah? Benar itu. Nah, boleh nggak dibunuh? Dia mengalihkan tadi di Taurat dia bilang ada Yesus namanya. Iya, yang Mana? lari-lari. Keluaran Ini, 23 ini. nomor 7 nomor Jangan 8. ngarang Juma, kamu ngarang ini. Haruslah Iya. kau jauhkan dirimu dari perkara Mana dusta. di Orang kitab yang tidak Ulangan ada nama bersalah. Yesus? Coba sebutkan. Orang yang Mesias tidak yang bersalah ini Yesus atau bukan? Woi, Suma, justru yang Orang mengajarkan benar ini berbohong Yesus atau sebagai bukan? foto Nabi Saudara, orang benar ini Yesus atau bukan? Hah? Itu Yesus. Akulah kebenaran. Berarti Yesus adalah orang benar. Berarti orang benar ini boleh nggak dibunuh? Maksudnya harus Banyak kalau orang dia benar kebenaran di dunia ini, harus Cuma. melalui Banyak orang dia benar. lah. Banyak Ada orang pertama. benar. Itu Semua orang yang benar, semua orang yang benar. penting kita hidup. yang kau bilang Banyak Semua orang orang benar. benar. tunjukkan satu ayat ke saya Benar-benar di mana gila, itu suruh untuk benar-benar salah, benar-benar tuyul, benar-benar sampai, benar-benar tuyul, benar-benar sesat. Memang Orang banyak benar di dunia banyak, bukan cuma satu. Cuma enggak nyambung ente. Yesus termasuk orang benar kagak? orang benar. Kalau itu makanya masih Islam. Boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Orang benar, murid-muridnya Boleh orang benar. tidak dibunuh menurut Tuhan? Kalau untuk menggenapi Itu situ firman, harus dia mati untuk Kagak, menebus dosa. Ular Jangan apa yang merasuki ente pade? Saudara-saudaraku, ular apa yang ada dalam diri kalian ini? Ular apa? Coba Benar, manusia yang kalau bicara. saya kasih waktu Ular kita apa yang ada dalam diri kalian? kasih mood Di yang lain situ kita Yesus berdua. mengatakan harus Berani nggak tergenapi kamu seluruh yang tertulis tentang aku di dalam kitab Keluaran, Taurat. Betul sekali. Benar sekali. Betul. Di situ Dengan dikatakan menyerahkan nyawanya orang untuk yang dikorbankan. tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Dia aja yang Yesus apa? orang Artinya, benar. dibenarkan. Boleh nggak dibunuh? Iya, memang Yesus orang Dibenarkan benar, dia bukan tadi Nabi itu. kamu. Boleh nggak dibunuh? Cuma satu ayat. Taurat kebenarannya kan Orang dia Yesus ada- itu benar katamu kan?
Yesus itu orang Iya, benar terus? kan? Menurut Tuhan Bukan, boleh iya, nggak dibunuh? Banyak orang benar, Bos. Memang harus seperti Menurut itu perjalanan cerita. menurut ente, Apakah semua saudara, orang benar harus disalib? menurut Walaupun ente dia Yesus dibunuh, itu orang tetapi benar. bangkit pada hari ketiga. Apakah Orang semua benar orang benar itu harus disalib gitu? harus tergenapi tentang dirinya di dalam kitab Taurat. Menurut baca Taurat, Yesaya boleh nggak dibunuh orang benar? Coba teman-teman Kristen satu-satu coba perlindungan Kalau dulu. Yesus, Tidak dia memang mungkin harus dibunuh korban orang kan. benar. Sabar dulu Bang Erem, sabar Si dulu. semua kayak kesetanan, ambil comot habis kesana comot sini ya. Satu-satu. Menurut benar, tapi karena rencana menurut Allah, menurut rencana surga menurut seperti itu, menurut memang Yesus, Maksudnya apa, menurut Suma? Yesus, Yang menurut jelas, Yesus boleh nggak dibunuh orang yang benar? Menurut Yesus. Oke, satu-satu dijawab ya. Pertama Bang Erem dulu. Boleh nggak dibunuh orang yang benar? Silakan Bang Erem. Satu-satu dulu, jawab. satu-satu. Jawab. 1, 2, 3. Ayo anak-anakku sekalian. Anakku perlindungan, anakku Ertung, anakku RM dan juga anakku Raja Koi, dengarkan. ya, makanya dalam Menurut pengajaran ini men- jangan sombong. Menurut Yesus, berdasarkan apa yang ditorehkan di dalam Lukas 24:44 harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat salah satunya adalah jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Menurut Yesus, berdasarkan yang tertulis, boleh tidak membunuh Yesus? Boleh nggak? Coba silakan perlindungan dulu. Anak Medan dulu lah, anak Medan. Kau jawab dulu anak Medan. Jangan hanya diam. Apa yang dibilangnya itu pasnya itu. Tidak Oke, mungkin betul. ada di dunia ini pun tidak ada membunuh orang benar. Namanya pun benar. Nah, berarti Tetapi Yesus tidak boleh dibunuh. Yesus dibunuh memang seharus seperti itu. Makanya dikatakan Yesus dalam Alkitab begini. Hai kamu orang bodoh. Hai kamu orang bodoh. Anak manusia akan mengalami penderitaan. Semua kau giliran bertanya orang menjelaskan kau nyanyi. Suaramu jelek semua. Dengar dulu lah Dalilnya penjelasan saudara, si dalilnya jangan kau bantah. Dalilnya jangan Apa kamu bantah. dalilnya semua? Jangan kau membunuh Yesus. Jangan kau bunuh Yesus. Saya mau tanya balik, siapa yang membunuh Yesus? Coba kau jawab. Menurut yang Orang kau pahami. Yahudi yang memerintahkan, iblis ikut serta, kemudian yang dieksekusi, yang menjadi eksekutornya adalah orang Roma. Itu mereka tuh. Iya. yang melakukan Berarti itu. si pembunuh Yesus itu melaksanakan hukum Taurat enggak? Melanggar hukum Taurat. Lah itu yang Nah. lalu siapa yang mau disalahkan Yesus? Nah, Yesus kan sekarang korban, masa kau salahkan sabar. korbannya? Oke. Nah, coba kau Siapa yang jawab. salah? Siapa yang menyalahkan Yesus? Nggak ada. Saya di sini mau justru membela Yesus. Jadi yang melakukan kesalahan di sini adalah Iya. ahli Taurat, iblis, Iya. dan kemudian orang Roma. Betul? Oke, betul, ya. Apa kesalahan yang mereka lakukan? Membunuh orang yang benar. Melanggar gak firman Tuhan? Melanggar. Benar? Iya, mereka melanggar. Oke, Ya. mereka melanggar. Sekarang pertanyaan saya, pelanggaran terhadap firman Tuhan, perintah Tuhan, itu menghapuskan dosa atau menghasilkan dosa? Nah, ini Nah, yang ini, melanggar itu kan bukan Yesus kan? Yesus korban kan? ini, Lah, saya mau dudukan. Biar otak kamu bisa benar, otak kamu bisa benar. Saya dudukan. ini apa? Ini apa? Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Pelanggaran yang dilakukan oleh iblis bersama dengan Iya. ahli kitab, bersama dengan orang Roma, itu menghasilkan dosa atau justru menjadi penebus dosa? Jawab. Sekarang saya jawab, yang menghasilkan dosa itu bagi hukum para tadi yang membunuh si iblis dan ahli Taurat, itu mereka menghasilkan dosa. Tetapi si korban Yesus itu dia melakukan penebusan dosa manusia karena dia kau ketawa apa? Makanya baca tuntas dulu, jangan asal kau ngomong, bos. Saudara, dengar. Kalau kematian Yesus itu menebus dosa, berarti yang melakukan eksekusi itu pahlawan atau bukan? Oh enggak, itu mereka setan. Ya, yang melakukan tadi kan kamu bilang setan. Harusnya Yesus berterima kasih kepada setan. Karena dengan nggak bisa. upaya setan, loh kok nggak bisa? Nggak bisa. Loh kok nggak bisa? Analogi kamu salah, Loh, bos. loh kok analogi saya salah? Yesus Saya kasih menebus contoh dosanya orang Kristen. Sabar dulu. Yesus
melakukan penebus dosa menurut mimpi Kristen lewat karya iblis. Berarti Loh, kamu bilang Yesus mimpi. harus berterima kasih. Diam. Berarti Yesus oke. harus berterima kasih. Berarti Yesus harus berterima kasih. Kristen pun harus berterima kasih kepada iblis karena berkat kerja iblis yang bagus, yang cantik, bercolek, pakai lipstick, maka dosa-dosa Kristen ditebus. Betul? Dapat dia itu. Betul nggak? Hoi, Tidak dapat. Tidak nyambung. kamu Cuma Kamu ingin kita kalau sama Edis TV KO dia. kalau saudara mengatakan iblis Nggak itu nyambung bukan itu. pahlawan, shh, diam. Iblis itu bukan pahlawan. Itu sama halnya Anda mengatakan kepada orang yang mencuri duit adalah pendosa besar, tapi duitnya Anda ambil. Anda mengutuk pura-pura, ini pencuri, ini pendosa. Tapi sambil mulut Anda berkata pencuri, tangan Anda mengambil semua barang-barang itu masuk ke rumah Anda. Ini memang terkutuk, ini melanggar perintah, ini melanggar undang-undang. Tidak boleh. Anda terkutuk, Anda pencuri. Tapi hasil yang dicuri itu diambil semua masuk ke rumah. Itulah kalian. Itulah kalian. Kalian mengutuk setan. Wah, setan itu melakukan pelanggaran. Orang Roma itu melakukan pelanggaran. Kata orang Roma, enak aja lu teriak-teriak kayak gitu. Habis itu lu yang panen hasilnya, kampret. Ayo. Di mana kalian harus berpijak? Tuhan melarang membunuh orang yang benar. Yang melakukan dapat dosa. Ente yang muncul 2000 tahun dapat pahala. Nenek lu kiper. Siapa yang ngajarin ente mendapatkan berlian dari tai sapi? Dosa yang dihasilkan ya dosa. Kok dosa menghasilkan amalan baik? Melanggar perintah Tuhan menghasilkan dosa. Orang yang panen terhadap dosa adalah hamba dosa. Kalianlah itu. Kalau kalian mengutuk iblis karena membunuh Yesus, maka sejatinya kalian jangan menerima upah hadiah dari iblis itu. Kami mengutuk iblis, paman. Ya, Kenapa kau boleh saya kutuk? bicara? Karena dia membunuh Yesus. Lalu ketika dia membunuh Yesus, apa lu dapat? Dosa kami ditebus, bang. Yeay, dasar dompala kardoba. Ya, kau juga sama. Al-Quranmu mengatakan begitu. Ada penebusan dalam Al-Quranmu. Kalau kita mau fair. Jangan kau ketawa. Sudah kau akui saja di dalam bahwa kamu Al-Quranmu itu mengatakan, dengar. Ini Untuk terakhir. menebus seorang. Ini terakhir. Kalian ada berapa orang di sini? Tak berdaya melawan dalil yang ada dalam Bible. Menandakan bahwa kalian ini adalah pengikut setan. Kalian menerima hadiah dari si setan. Setan yang memberikan Nggak hadiah nyambung kepada itu. kalian berupa kurban. Sabar, diam dulu. Nanti Anda bantah. Kalian adalah pengikut setan yang menerima hadiah dari majikan, yaitu bapak yang telah memberikan hadiah kepadamu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Iblis tepuk tangan ketika kalian menerima penyaliban tumbal yang dipersembahkan oleh iblis di dalam salib, di tiang salib. Terima kasih. Saya ngomong dulu deh. Boleh saya ngomong nggak? Saya tanggapi. Saya ngomong dulu, bisa. Ya, silakan. Siapa yang ngomong? Suma. Saya Kau mau kan ngomong yang dulu, punya ada mau rumah. saya sampaikan. Jangan berebut, gantian. Saya dulu. Nanti kalian bebas Silakan, bicara. coba. Zuma dan kawan-kawan ya. Saya udah bicara di Komisi 8 DPR RI ya. Kalian siap nggak ke Jakarta saya fasilitasi? Ya biar gencatan senjata dulu kalian sama model Edis, RK, dan kawan-kawannya. Bisa nggak? Saya mau. Ya. Saya mau. Komisi Saya 8, justru Komisi yang iya, saya mau. Silakan hadirkan mereka dengan catatan nggak boleh bawa laptop, komputer, internet. Bukan untuk berdebat lagi, bicara tentang kesejukan, bicara tentang kerukunan. Kalau kamu, saudara, kalau diam, sip babami, diam kau. Kalau kamu menginginkan kesejukan, tutup lembaga Bible Indonesia. Tutup STT yang membahas tentang Islamofobi. Sampaikan Paham? itu di sana, sampaikan itu di sana. Saya sudah menyampaikan dan sudah sampai di sana. Enak kali kau ngatur-ngatur di sini. Sampaikan itu di sana. Kau yang sampaikan. Kalau mau ada kesejukan, tidak ada diskusi lintas agama seperti ini, tutup lembaga Bible Indonesia. Hentikan mereka mengambil istilah-istilah Islam. Paham?
Jangan kau biarkan sekolah-sekolah teologi membahas Islam di dalam. Jangan. Hentikan itu semua. Hentikan misionaris yang berpura-pura pakai pakaian Islam. Diam. Hentikan misionaris dari lorong ke lorong menggunakan atribut Islam, menjual-jual agamanya dengan membawa-bawa keislaman, mengaku mu'alaf, mengaku kemudian mengaku murtadin, mengaku sebagai santri, mengaku sebagai pemilik pesantren, mengaku sebagai keluarga ulama. Hentikan itu semua kebohongan itu. Hentikan. Besarin beliau ini, besarin. Kalian juga Silakan. menghentikan Nah, ini untuk saudara, melarang gereja-gereja. kamu sampaikan kepada yang punya wewenang untuk melakukan ini. Kenapa kamu tutup mukamu? Katanya kau orang yang sakti. Kau sampaikan kepada saudaramu bahwa saya Bang Suma siap bertatap muka dengan RK. Siapa lagi yang kusebut? Edis. Siapa lagi yang kusebut? Sebutkan semuanya. Saya akan datang. Tapi dengan catatan, di-live-kan di TV nasional, kita membahas tentang kebenaran Al-Quran dan Bible. Oke? Setuju? Jangan bawa komputer, jangan bawa laptop, jangan bawa HP, internet dimatikan. Saya dan wakil kalian berbicara tanpa alat bantu. Kepala yang kita pakai, isi kepala. Kalian membahas Islam, katanya ngaku paham Islam. Saya membahas Bible karena saya paham Bible. Saya akan buktikan di hadapan khalayak banyak. Siapa yang paham Bible, siapa yang paham Al-Quran? Ada? Paham apa Ayo kau? silakan. Paham apa kau? Tadi data kau sudah muntahkan semua. Data yang saya sajikan kau tolak semua. Menurut Yesus yang harus tergenapi apa yang ada dalam kitab Taurat. Tapi kalian apa? Yang harus digenapi yang ada di dalam kitabnya Paulus. Ya tunggu dulu. Pula geleng-geleng kepala. Sok cantik, sok paten. Udah kau ngomong. Apa? Kau mau ngomong apa? Kau mau ngapa? Ngomong. Iya. Kau mau titip pesan apa? Makanya saya bilang kalian tuh cocok jadi misionaris. Apa itu? Karena berdakwah buka Bible gitu loh. Oke lah ya. Saya hormati. Kenapa? Karena kalian menggunakan Bible untuk bahan penipuan. Ya, paham kau? Tahu. Iya. Tenang, saya tenang. Oke. Kau menggunakan Bible untuk nipu orang. Ayo. Saya nggak bicara dalil, saya bicara materi. Iya, makanya kau turun kalau nggak bicara dalil. Kau mau ngapain di sini? Pansos. Saya merespon apa? Lalu mau ngapain di sini? Mau ngapain? Biar tidak gaduh ini. Sekarang ini gaduh komal. Apa yang gaduh? Apa yang gaduh? Isinya begini semua. Kamu yang gaduh semua. Iya, itu karena ulah kalian. Iya, tinggal biar dia. Yuk kalian fasilitasi. Itu ulah kalian itu. Begini. Begini apa gini? Apa ciuman gitu? Ciuman kudus. Saya udah masuk ke rumah. Hentikan seluruhnya. Kau panggil semua penghujat Islam yang lari keluar dari negara ini. Panggil pulang. Jangan menghujat Islam dari luar. Kalian yang hujat duluan. Lain hal. Kau panggil Paul Song pulang. Kau panggil kemudian Taipuddin Ibrahim. Kau panggil Edis. Panggil masuk ke Indonesia. Panggil Sopiatul masuk ke Indonesia. Kita berdiskusi. Jangan kau menghina umat Islam dari luar negeri. Bicara dulu lah. Silakan. Kau panggil semua penghujat-penghujatmu itu, andalan-andalanmu itu, suruh kembali ke Indonesia. Suruh hadapi Bang Suma. Saya seorang diri, kumpulkan mereka. Benar, bos. Kumpul mereka. Paul Song, Edis, Sopiatul, silakan kumpulkan mereka. Saya seorang diri. Tanpa menggunakan internet. Silakan. Saya ngomong nih, saya bicara ya. Saya masuk ke roomnya RK sama galaknya seperti kamu. Sama gitu loh. Jadi masalah agama itu ada di Komisi 8. Nanti saya kontak anggota DPR sana supaya ini di pemerintahan sekarang komal-komal ini scrolling isinya begini semua gitu, gaduh gitu loh. Jadi berdakwah atau berkhotbah itu dilindungin oleh negara, nggak masalah itu gitu loh. Jadi maksud saya cooling down lah dulu, gencatan senjata dulu kalian, gencatan senjata Pak Juma, Edis, RK dan teman-temannya, termasuk yang Kristen-Kristen sekarang ini, gencatan senjata dulu. Bang Zuma kenapa turun? Tenangkan dulu. Ntar dulu. Bang Zuma kenapa turun terpental? Sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena tumbak kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpental kenapa? Kena kayaknya. Sama yang barusan tuh juga mana tuh? Ya terpental tuh.
Oh ini minta naik lagi. Sabar, sorry. Mana ya? Nggak kelihatan. Coba Oke lah, saya moderator turun. sabar Saya dulu turun Bang ya. Koi, sabar Bang. Oke, Aku sudah diundang juga. udah harus keluar nih. Signal beliau kayaknya, signal beliau. Sabar dulu Bang Koi, sabar. Udah dipanggil. Lu membahas itu bagus itu pembahasan itu, tapi harus mendengarkan juga dari pihak muslim. Sabar ya. Iya tahu. Enggak, aku udah dipanggilin nih. Sabar Bang ya, itu signal Bang Zuma kayaknya, signalnya makanya terpental. Kita Iya. masih prajurit di sini. Raja Koi ini sudah tahu, udah berkali-kali juga dibahas sampai ke lembaga LAI-nya. Terus kenapa bilang lagi ke kita berkali-kali? Sama Pak, saya juga dulu. Justru Anda kalau begini caranya, ini malah bikin rancu. Ini namanya bikin rancu. Sudah berkali-kali kita bahas ini. Nasihati saudara-saudaramu itu, ya. Coba kau lihat si CP bagaimana ketika dia menghujat itu. Terus berkali-kali juga kita sampaikan tuh lembaga kitabnya tuh, yang menerjemahkan. Ada video direkam yang soal si RK itu. Iya sudah. Anda sudah curhat berkali-kali. Makanya kita juga sampaikan. Nah, terutama nih para korban terjemahan ditumbalkan yang sering tampil ke atas. Jadi tumbal-tumbal inilah yang menyebabkan terjadinya kekisruhan. Korban dari terjemahan, mereka maju. Gitu. Berkaca Pak Ustadz, ya. saya harus berkaca. Pak Ustadz, sorry banget nih. Saya udah dipanggil nih, masih Ya, prajurit, memang Pak. Anda harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Ya, siap. Tinggalkan. Tulis lagi. Salam damai ya. Hilang harus pergi. Teruskan. Oke, lanjutlah kalian ya. Aku udah dipanggil. Masih prajurit kita nih. Oke. Nah, itu Makasih ya. teruskan. Ya, kami teruskan. Siap. Astaga. Ya udahlah. Oke ya, nanti kita lanjut. Nah, iya dong. Kan Anda sendiri nyuruh teruskan. Gimana sih? Iya, udah lanjutlah. Salam buat semuanya ya. Oke, kami teruskan ya. Iya. Siap. Terima kasih. Kayaknya signal Bang Zuma ini tadi. Tadi Ya, minta permintaan tapi jadi. tidak ternaik. Tidak kelihatan di sini di daftar. Coba monitor Bang Zuma, mungkin keluar dulu dari aplikasi terus masuk kembali Bang Zuma, monitor. Langsung terpental tadi beliau. Signalnya biasanya signal kalau kayak gitu teman-teman. Kalau bukan signal kena laporan. Enggak, setiap naik komal bicara gini terus. Setiap hari penghujat organ. Hujatan senjata terus kan, hari-hari. Iya. Gimana sih lucu orang ini? Makanya bosan juga dengernya. Selama kau belum sukses menasihati saudaramu, ya jangan harapkan kami mengikuti apa yang kalian bilang. Berkali-kali juga kita sampaikan, seandainya sudah dilepas istilah Islam di dalam kitabmu yang diterjemahkan oleh lembaga, yaitu LAI, dan para kroco-kroco di bawah korban terjemahan tidak menghujat umat Islam, kami diam kok, kami damai. Kita ajak teman-teman Kristen kembali kepada kitabnya, malah pada nolak. Mereka nggak mau nyebut Tuhannya Theos, mereka nggak mau. Bingung kita juga. Coba, padahal kitabnya bilang menyebut Theos, tapi mereka nggak mau. Malah ala, bikin pusing dengernya. Tunggu ya teman-teman ya, itu tadi signal Bang Zuma kayaknya bermasalah. Itu langsung terpental itu. Tanpa ada informasi apapun, biasanya signal, itu signalnya. Karena di sana kan hujan musimnya ya kan. Kadang-kadang signal hilang. Sabar ya teman-teman ya. Ini menarik ini. Sampai Bang Zuma mengatakan, panggil semua mereka itu yang keluar setelah menghujat Islam, terus keluar menghujat Islam lagi. Panggil semua aja ke sini, ke Indonesia. Nih, naik kembali. Lanjut, Bang Zuma. Aku rindu duduk bersama para penghujat, pingin tahu si kepala mereka, ngaku-ngaku ahli Quran, ngaku ahli hadits. Pingin jumpa sama mereka, disaksikan oleh umat Kristen dan umat Islam. Biar anak Indonesia tercerahkan. Belum ada dari Islam, lari ke luar negeri, menghujat anak bangsa.
menghujat agama yang diresmikan negara ini. Belum ada umat Islam kabur ke luar negeri, minta dalil-dalil Bible dihapuskan dari Bible. Tapi sekarang ketika mereka kalah kuda-kuda, kalah serangan, kalah tempur, kalah perjuangan, kalah segala-galanya, tampil pahlawan ketiduran, pingin mengajak berdiskusi. Kemana aja selama ini, Cak Ayu? Kemana saat Islam dihujat? Kemana saat penghujat-penghujat ini muncul di TikTok, di YouTube, di Facebook? Kamu kemana? Usiamu sudah di atas 50 tahun. Apa lu baru hadir hari ini? Atau jangan-jangan kamu baru lahir? Baru lahir kali, kamu nggak tahu Islam dari dulu dinistakan, dihinakan secara lembaga. Tuhan kami Allah dicatut, dimasukkan ke dalam Bible yang tadinya bahasa Belanda masuk ke dalam bahasa Melayu. Mengambil istilah-istilah Al-Quran dan nama Tuhan umat Islam yang begitu dimuliakan masuk ke dalam buku yang dibawa oleh penjajah. Duduk nama itu sebagai sosok yang sangat dihina dan dinistakan. Masih mau kau datang besok, masih mau kau jadi pahlawan. Kau ambil roti dulu, lalu kau bakar di atas tai kering manusia. Makan, 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 lalu kau muncul di sini, Cak Ayu. Kami Islam tidak lahir jadi pengecut. Kami Islam lahir jadi pejuang. Kamu jual, kami borong. Takbir! Allahu Akbar. Jangan sok paten, jangan sok cantik. Kami umat Islam tidak akan pernah memperlihatkan kalian belakang. Yang kami akan perlihatkan kepada kalian adalah dada. Nih, dada. Kami tidak akan pernah mundur. Dada yang kami perlihatkan, bukan punggung kami, bukan pundak kami. Tidak seperti kalian kabur ke luar negeri. Lari ke luar negeri. Itu kalian, itu pengecut. Pengecut. Itu namanya pengecut. Penakut. Silakan dilanjutkan. Oke, kembali ke materi. Iya. Silakan yang Kristen Bang David, ini ada Bang David. Silakan Bang David, mau ditanggapi pertanyaan Bang Zuma tadi. Bang Avanza diam dulu lah, aduh. Pengen ikutan nyinden dia. Gak bisa. Coba yang anakku adalah Tuhanku, Bang. Coba Bang Avanza coba dulu. Iya, Gurunda coba Gurunda. Jangan saya si Avanza itu loh, Avanza. Dia mau nyinden gak bisa. Udah dibantu sama guru kami itu bikin lagunya itu. Aku putarin aja lah ya. Aku putarin aja videonya ya. Keren kali loh videonya ini. Bentar ya. Kita hiburan ya. Jangan tenang saudara, tenang saudara Avanza. Satu lagu aja ya teman-teman ya. Belum siap ini dengan videonya boleh Gurunda, Bang Zuma? Boleh dengan videonya? Iya, boleh. Siap. Sabar dulu Avanza. Ini ada mau kutunjuk ini nih. Yang ini yang bagus, yang keren. Ya, itu besok Avanza dihafalkan nanti dinyanyikan di gereja. Yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, besok hati akan disembah. Yang adalah Tuhanku sendiri. Kalau kamu ke surga jangan biarkan ibumu dikubur. Bawalah ibumu besertamu ke surga. Sebagai balas budi aku telah
Kenapa Mikana yang teler? Oke, kita lanjut diskusi teman-teman Kristen. Masih ada 1, 2, 3, 4. Ada Nemri, ada Avanza, ada David, ada anak Medan. Udahlah kau enggak. Suaramu jelek. Enggak usah kau paksa kau. Suaramu jelek. Ayo lanjut dialog yuk. Jadi di bawah aja dulu kau. Kenapa Bang Zuma? Terpental lagi. Signal beliau kali. Ntar ya. Iya, signal beliau kayaknya ini agak bermasalah. Ada yang Kristen di sini kan? Ada Nemri Kristen, betul? Nemri. Monitor. David monitor kalau nggak ngomong diturunkan. Masih aktif? Oke, David saya turunkan dari tadi nggak ngomong. Bang Zuma signalnya kayaknya, teman-teman. Karena udah 2 kali terpental nih. Sabar dulu ya, nanti beliau kirim permintaan kalau stabil jaringannya. Bang Jericho monitor. Bang Jericho. Iya, monitor. Kristen Bang, agamanya Bang? Kristen. Oke, siap. Standby dulu Bang ya, kita tunggu teman-teman Kristen yang lain dan Bang Zuma naik. Sabar. Di mute dulu Bang, kalau bisa di mute. Bang Nemri ini Kristen agamanya ya, Bang Nemri ya? Monitor Bang Nemri. Kristen. Oke, siap. Di mute dulu Bang, di mute dulu. Kita naikkan 1 Kristen lagi dengan tunggu Bang Zuma kirim permintaan. Yang naik Kristen. Kita bahas soal menarik tadi temanya itu ya. Bang Hikmat Budiman, agamanya apa Bang? Assalamualaikum. Oke. Ada yang langsung Salah pencet saya Mas tadi, Mas. Maaf. siap, aman, nggak apa-apa. Lagi scroll saya. Oh siap. Ntar ya, sabar ya. Itu signalnya Bang Zuma itu nggak stabil teman-teman di sana, makanya beliau terpental. Sabar dulu ya. Yang di TikTok maupun di YouTube sabar. Ini menarik nih. Pembahasan gara-gara Raja Koi ini. Yang Kristen silakan. Yang teman-teman Kristen kalau ada yang mau naik nanti kirim permintaan, tapi typing dulu di bawah, Bang, aku Kristen Bang, tolong dinaikkan. Biar kami naikkan. Nyimak, yang Kristen kalau mau naik silakan, kalau mau belajar boleh. Ada hidup setengah, agamanya apa Bang? Kristen atau Muslim Bang? Bang Hidup, monitor Bang Hidup. Oke, saya turunkan ya. Sabar ya teman-teman, signal Bang Zuma itu belum terlalu ini. Masih bermasalah, sabar ya. Anak Medan monitor, masih hidup kok. Sabar dulu Nemri, tunggu dulu. Anak Medan masih hidup kau, anak Medan. Woi, anak Medan. Hadir. Oke, mungkin diisi dulu Ustaz Alif. Sebelum tunggu Bang Zuma naik, diisi dulu. Biar tidak kosong. Jadi pembahasannya tadi di dalam Lukas 4 nomor 44 harus tergenapi semua itu yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Musa. Silakan, Ustaz. Oke, terima kasih host dan teman-teman juga Kristen ya di sini. Memang benar ketika Yesus berkata seperti itu. Harus tergenapi apa yang tertulis. Nah, kita lihat nubuatan di sana. Bagaimana ketika contoh di dalam Mazmur 91 yang sudah sering kita bahas, ternyata sosok Yesus ini berada dalam lindungan Tuhan. Dia selamat dari proses hukuman, penyaliban. Jangankan disalib, terantuk batu saja Tuhan tidak rela. Bahkan di situ dikatakan engkau hanya menontonnya dari kejauhan, pembalasan terhadap orang fasik. Ayat nubuatannya seperti itu. Lalu di akhir ayat dikatakan apa coba? Dan aku panjangkan umurmu. Nah, berarti dia panjang umurnya, dia selamat dari penyaliban. Jangankan disalib, tersandung batu aja Tuhan tidak rela. Makanya ketika dia berdoa di Taman Getsemani, ketika dia ketakutan, langsung Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Memang Tuhan tidak rela Yesus itu sedih, menangis, menderita, tidak rela gitu. Nah, kalau kita lihat nubuatan di situ,
engkau hanya menontonnya dari kejauhan pembalasan terhadap orang fasik, maka jelas yang disalib bukan Yesus yang diutus untuk Bani Israel, atau bukan anaknya dari Bunda Maria. Nah, kalau kita lihat penggenapan apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Begitu teman-teman Kristen. Saya baru bergabung, baru menyimak. Jadi cuma itu dulu saya prolognya. Jadi Om Alif, jadi siapa yang disalibkan itu Om Alif? Iya, Dek. Siapa yang disalibkan itu? Yang disalib itu sosok lain yang diserupakan. Itu siapa? Iya, siapa namanya? Ya, namanya juga diserupakan. Kan Yesus kau bilang kan? Mana ada yang diserupakan? Yesus sebelum terangkat ke langit pun dia sudah mengatakan bahwa waspadalah terhadap Mesias palsu. Nabi-nabi palsu. Kalau saya sebutkan langsung namanya sebagai Yudas, pasti kalian akan tolak karena Yudas di situ sebagai pengkhianat. Iya, maka saya akan tolak itu. Nah, pengkhianat itulah yang kau imani namanya sebagai Yesus. Tadi Ustadz Bang Juma bilang katanya Yudas. Jadi saya minta dalilnya di mana, tidak berani ditunjukkan. Gitu loh. Mana dalilnya kalau memang Yudas gitu loh. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Anda setuju atau tidak? Tidak. Yang disalib itu adalah Yesus. Bukan. Nah, sementara kalau merujuk kepada kitab gini. Di dalam kitab Perjanjian. Bentar. Gimana? Kita buka Roma 5 ayat 8. Biar jelas di situ siapa yang disalibkan. Oh, ya, kalau gitu saya toleransi. Siap. Sebelum dilanjut saya toleransi sama Anda. Untuk orang-orang Kristen memang harus menggunakan dalil dari sosok rasulnya yang bernama Paulus untuk melegalkan menuhankan Yesus. Tapi nanti saya izin mengambil dalil dari Yesus dan pengajaran para nabi sebelumnya. Kita tunjukkan ayatnya, kamu nggak mau. Jadi mau dari mana kita baca apanya, baca dalilnya, gitu loh. Justru saya suruh barusan, silahkan. Tunggu terlalu. Kayak mana? Saya tungguin cepetan nih. Kau keluarkan dalilnya dari rasulmu. Sebutkan dalilnya untuk melegalkan menuhankan Yesus, ku bilang. Silakan. Nanti jawab ya, di mana dalilnya yang disalibkan itu bukan Yesus tapi Yudas ya. Siap. Ya, oke, saya baca. Siap. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu makanya Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa manusia, bukan Yudas yang disalibkan, tetapi Yesus itu sendiri. Tunjukkan dalilnya di mana Yudas yang digantikan. Coba dalilnya di mana? Baik. Sebelumnya kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman Kristen yang menjalankan pengajaran rasulnya yang bernama Paulus. Karena memang harus demikian. Baik. Tadi dia membawa kitab dari rasulnya, yaitu kitab Roma. Saya membawa kitab dari kitabnya Yahudi yang digenapi oleh Yesus. Di dalam Ulangan 27, nomor 25, ada bunyi begini. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Nah ini firman Tuhan nih. Sebentar dulu, pelan-pelan. Di situ dikatakan terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa di muka bumi harus berkata, amin. Aminkan itu. Nah sekarang, proses penyaliban Yesus, siapa yang menerima suap untuk membocorkan keberadaan Yesus? Saya tanya. Pakai jurus Rasulmu, silakan. Jawab dulu pertanyaannya, di mana dalilnya digantikan dengan ini lagi saya bantu. Ini lagi saya bantu. Di mana? Ini lagi saya bantu. Di situ. Saya tanya. Yudas menerima suap atau tidak? Janti jawab ya pertanyaan saya tadi ya. Nggak bisa jawab. Nggak, ya sudah. Kalau gitu saya nggak, kalau gitu. Iya, Yudas menerima suap. Terus? Berdasarkan ajarannya Nabi Musa, orang yang menerima suap dengan tujuan untuk membunuh orang yang tidak bersalah itu terkutuk. Setuju?
Ya, setuju. Dah jawab pertanyaan saya. Nah, setuju. Lalu dikatakan di Ulangan 21 nomor 23, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, siapa yang terkutuk di situ? Siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Ya Yesus tadi, itu orang penerima suap. di kayu Orang salib. penerima suap itu Dosa manusia. namanya Yudas, makanya dia dikutuk oleh Tuhan. Cuman kalau untuk Kristen nggak mungkin mengaku nyebut Yudas, terpujilah Yudas, nggak mungkin. dalilnya. Maka digunakanlah namanya Di mana Yesus. Yudas itu digantikan. Coba tunjukkan dalilnya. Dari tadi saya minta nggak kasih jawabannya. Lah, antara Yesus dengan Yudas siapa yang terkutuk? Saya tanya. Nggak, saya minta itu. Saya minta. Ya ini dalilnya, ini dalilnya. Antara Yesus dengan Yudas siapa yang terkutuk? Enggak, ini akal sehatmu harus bekerja di sini. Antara Yesus dengan Yudas siapa yang terkutuk? Yudas. Yudas. Yesus tidak terkutuk kan? Tidak. Terus? Tidak. Berarti yang digantung di kayu salib yang terkutuk itu siapa namanya? Yesus untuk menebus dosa. Diganti. Kenapa jadi diganti, hei? Tadi terkutuklah, firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang menerima suap. Itulah. Untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, dalam kronologisnya, siapa yang menerima suap? Yudas. Siapa yang terkutuk? Yudas. Tetapi ketika ditanya, siapa yang mati di kayu salib? Yesus. Berarti Yesus terkutuk, yang terkutuk Yudas. Ini gimana ceritanya ini? Gimana cerita? Kamu itu nggak paham gitu loh. Nah, biar saya paham, menurut ajaran Paulusmu, siapa yang mati terkutuk digantung pada kayu salib? Kamu diam ya, jangan ngomong ya, saya ngomong. Ya, saya diam, kamu ngomong, silakan. Disalibkan itu adalah Yesus Kristus. Kenapa dia disalibkan? Karena untuk menebus dosa manusia. Di mana dalilnya? Di Roma 5 ayat 8 menyatakan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Yang terkutuk apa? Yudas. Tidak ada dikatakan Yudas menggantikan Yesus disalibkan. Di mana dalilnya? Kalau yang terkutuk Yudas, kenapa kitabmu mengatakan Yesus yang terkutuk? Ayo. Gimana? Kalau kau tahu yang terkutuk itu adalah Yudas, kenapa kitabmu mengatakan Yesus yang terkutuk? Yesus yang terkutuk. Lisanmu mengatakan Yudas yang terkutuk. Tapi kau mengimaninya Yesus yang terkutuk. Ini gimana ceritanya ini? Yesus mulai berdendang. Disalibkan bukan karena dia terkutuk, karena dia untuk menebus dosa manusia. Dia rela disalibkan. Kalau begitu kau tolak ajaran rasulmu yang bernama Paulus tadi. Yang Di mana? Galatia 3 nomor 13, Galatia 3 nomor 13, siapa yang mati terkutuk digantung pada kayu salib? Yesus. Gimana sih? Yesus. Nah, berdasarkan imanmu, yang terkutuk itu adalah Yesus. Berdasarkan akal sehatmu, merujuk kepada kronologis, yang terkutuk itu adalah Yudas. Betul? Kan saya bilang betul. Gimana? Dia bilang balik ke iya, itulah bedanya. Bedanya apa yang tertulis dengan iman. Mana dalilnya kalau memang digantikan sama Yudas? Di mana dalilnya? Tunjukkan. Jangan hanya cuma ngoceh-ngoceh. Dari tadi sudah kita bahas itu. Di mana? Dari tadi sudah kita bahas. Mana dalilnya? Di dalam Mazmur 91 nomor 8, coba baca. Yesus hanya menontonnya dari kejauhan, melihat pembalasan terhadap orang fasik. Mazmur berapa? 91 nomor 8. Banyak. Engkau hanya menontonnya dari kejauhan dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Mazmur. Bentar. Mazmur 91. Ya. Ayat 8 baca. Ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Terus? Terus di mana? Siapa yang dihukum di situ? Di mana dikatakan Yudas di sini, Dinda? Ya di situ nggak langsung nyebut nama, Miun. Astaga, tapi kamu bilang tadi semua nubuatan itu tidak langsung nyebut nama, tapi kita punya akal, punya otak untuk berpikir. Nah, tadi juga sudah dibahas. Di dalam Ulangan 27 nomor 25 dikatakan, terkutuklah orang yang menerima suap
untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Sampai seluruh bangsa suruh berkata amin terhadap orang yang menerima suap. Kitab Anda menjelaskan Yudas itu menerima suap sehingga memberitahukan keberadaan Yesus. Atas inisiatif dia siapa? Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh iblis, karena iblis membisikkan rencana jahat kepada Yudas. Terkutuk dia. Lah, secara logikanya dikatakan Yudas terkutuk, secara imannya Yesusnya yang terkutuk. Ini gimana? Bahkan nubuatannya tadi harus digenapi apa yang tertulis tentang dia. Ternyata digenapi Mazmur 91 nomor 8, dia hanya menontonnya dari kejauhan, melihat pembalasan terhadap orang fasik. Itu teman-teman. Tepuk tangan untuk Yudas, Tuhannya Oten. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5 orang alit tank penyembah Iblis Yesus. Kita sapa dulu satu-satu. Bang Jack, ini agamanya apa Bang Jack? Silakan dibuka mikrofonnya Bang Jack. Itu Darni kan udah biasa nih, udah biasa makan dedak kan. Bang Douglas agamanya apa Bang? Islam atau Kristen? Oh iya, di-mute dulu. Bang Jericho kan Kristen. Bang Jack Mangrove ini monitor dulu Bang, dibuka mikrofonnya dulu Bang. Kalau enggak diturunkan. Oke, kita turunkan dari tadi udah disapa. Bang Jericho mungkin duluan atau Bang Douglas? Silakan, konsili aja berdua. Siapa yang mau duluan menjawab? Silakan. Tanya dulu aku Pandi. Itu Ibu Darni menuhankan siapa bilang? Manusia, udah aku tahu. Tanya dulu aku. Jangan yang lain tadi ditanya. Udah aku tahu, Tanya nggak usah aku tanya, udah tanya aku tahu. dulu aku, biar didengar penonton 2100. Iya, tunggu dulu kalau gitu, Tanya dulu aku, tanya. Tunggu dulu. Jangan pilih kasih. Aku tanya, di dalam Tanya. Roma 1 nomor 22, 23 sampai 25, siapa yang dihukum Elohim karena menggantikan Elohim menjadi manusia? Siapa? Ayo. Siapa Tuhanku? Tuhan Yesus yang hidup di surga, bukan yang mati, bukan yang dead, bukan yang busuk di kuburan. Berarti itu Darni sudah Tuhanku menggantikan. sekarang di surga. Matius 28 ayat 18. Oke, di dalam lanjut silakan Ustadz Alif, silakan. Sama Bang Jericho atau Bang Douglas. Lagian Bu Darni maruk amat Tuhannya menciptakan surga itu untuk makhluk, bukan ditempatin sendiri Bu Darni. Dia juga di sana nanti bersama kami. Gimana sih? Lah iya, ada dong. Itu untuk Kami akan berjumpa bukan dengan untuk Tuhan kami di surga nanti. Sabar dulu, itu di mute dulu. Kasih yang duluan dulu naik. Ini ada teman-teman Kristen yang naik, mungkin mau dialog juga. Bang Douglas sama Bang Jericho silakan. Kang Dito monitor, Kang Dito. Kang Dito. Oke, aman. Berarti Bang Douglas sama Bang Jericho duluan. Siapa yang sayang? Aku di sini. Oke, Kang Dito sama Ustadz Alif, aku mungkin izin 15 menit seperti biasa. Jadwalnya di sini. Lanjut Kang Dito, Bang Jericho silakan. Laporan kepada Tuhannya Yesus. Iya, laporan harian. Iya, betul Ustadz. Kepada Tuhannya Yesus ya, mantap. Silakan Bang Jericho. Iya, saya menanggapi apa ini ya, yang tadi itu proses penyaliban ya. Ya, halo. Silakan Pak, silakan. Proses penyaliban itu kan ada prosesnya, mulai dari proses penangkapan sampai apa namanya, alasan untuk menangkap Tuhan Yesus ataupun menyalib Tuhan Yesus ya. Itu ada prosesnya. Ya, apa alasannya sehingga Tuhan Yesus mau disalib? Itu karena dia menganggap dirinya di depan orang-orang Yahudi bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Mesias bagi orang-orang Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi berusaha untuk melenyapkan dia atau menangkap dia untuk menyalibkannya. Saya kira itu yang poin pentingnya di situ. Nah, sampai perjalanan salib itu ada kan namanya perjalanan salib, sampai pada di situ juga ada proses persidangan.
Ya. Siap, terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya tanya dulu ya Pak ya, ketika Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa semalam-malaman, dia sangat ketakutan. Lalu Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Kan tertulis di kitab Anda seperti itu. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa tujuannya Tuhan memberikan kekuatan kepada Yesus? Saya kira kita tidak bisa langsung ke situ dulu. Ini alasannya. Nggak langsung ke situ dulu. Kenapa Tuhan Yesus mau disalib oleh orang Yahudi? Saya kira itu. Ya karena kan tadi Tuhan sangat sayang sama Yesus. Di dalam nubuatannya, yang menyalib Mazmur orang 91 yang menyalib orang Yahudi itu kan Tuhan Yesus. Yang menyalib Tuhan Yesus itu orang Yahudi. Kebalik. Iya. Iya, bangsa Romawi lah, tentara Romawi. Iya. Itu kan hukum tertinggi waktu itu kan Yahudi di bawah jajahan orang Romawi. Iya, Pak. tapi kan yang mengadukan di dalam nubuatannya yang mengadukan Tuhan Yesus itu orang Yahudi. Kan saya bilang tadi, teman-teman Kristen memang harus mengimani yang mati di kayu salib itu namanya Yesus. Iya, iya. Itu mengimani seperti itu. Apalagi merujuk kepada pengajar yang rasulnya tadi bernama Paulus. Nah, kalau kita lihat kronologisnya Pak, bahkan di dalam Amsal 21 nomor 18, bunyi ayatnya mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Itu tentang kebenaran firman Tuhan, Pak. Kalau saya tanya sama Pak Jericho, antara Yesus dengan Yudas, yang jujur siapa dan yang bohong siapa atau yang fasik? Maksudnya yang jujur dalam hal apa ini? Orang benar saya ulang lagi. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, atau pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Nah, di antara kedua orang ini, Yudas dengan Yesus, yang orang benar itu yang mana, Pak? Ya, yang jelas Tuhan Yesus lah yang benar ya. Yesus yang benar, Yudas yang pengkhianat atau sebagai orang fasik. Ya. Nah, di dalam pengajaran nabi-nabi kitab terdahulu yang harus digenapi, bahwa orang fasik menjadi pengganti orang benar. Yesus ketika mau dihukum, karena dia tidak bersalah, maka harus diganti hukumannya, yaitu orang fasik. Kan begitu logikanya, Pak. Amsal 21 nomor 18, Bapak boleh baca. Nah, merujuk kepada Mazmur tadi, 91 nomor 8 sampai ke bawah, di situ juga dijelaskan, Pak. Bagaimana Yesus itu hanya menontonnya dari kejauhan, pembalasan terhadap orang fasik. Karena Yesus orang benar, digantilah hukuman itu terhadap orang fasik. Saya bacakan ya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah itu nubuatannya. Dia hanya menontonnya dari kejauhan, pembalasan terhadap orang fasik. Lalu Yesus sendiri harus selamat karena Tuhan tidak rela, jangankan kesandung batu. Jangankan ditumbak perutnya, ditelanjangi, dihinakan, dipaku tangannya, ditampar wajahnya, dipatahkan kakinya. Jangankan seperti itu. Terantuk batu saja Tuhan tidak rela. Pasti malaikatnya turun, datang memberikan keselamatan kepada dia. Salah satu buktinya adalah ketika dia ketakutan di Taman Getsemani, dia berdoa semalam-malaman. Takut aja Tuhan mengutus malaikatnya memberikan kekuatan kepada Yesus. Gitu Pak. Kalau kita lihat bagaimana harus digenapi
apa yang tertulis tentang Yesus. Tapi nanti memang ada sosok lain yang dihukum tadi itu adalah orang fasik, dan di situ adalah untuk Mesias palsu, maka dinamai sebagai Yesus juga, diimani sebagai Tuhan oleh Kristen. Makanya ketika merujuk kepada Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma solabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Akan tetapi yang mereka salib dan mereka bunuh itu adalah orang lain yang diserupakan dengan beliau. Kemana dia? Pergi, diangkat ke langit karena Tuhan Maha Bijaksana. Begitu Pak Jericho. Ini saya salah ini. Maksudnya yang Salah saya, Pak. Kalau menurut saya- ajaran Paulus saya yang yakin saya salah. pertanyakan- Bapak yang saya- keluarkan aja dalilnya menurut ajaran Rasul Anda. Saya pakai Ya. dalil perjanjian lama dan pernyataan Yesus. Silakan. yang saya ceritakan di sini proses penyaliban begitu. Maksudnya Yesus disalib itu ada alasannya. Kenapa Yesus disalib? Kenapa Yesus dijatuhi hukuman penyaliban itu? Kenapa Pak? Ya itu karena Yesus menganggap dirinya bahwa dia ada Allah. Dia adalah Allah dan dia adalah Mesias untuk menyelamatkan orang Yahudi. Makanya orang Yahudi berusaha Oh untuk itu menyalibnya. tuduhan orang Yahudi Pak. Ya, itulah alasannya, kenapa Tuhan Yesus Iya. disalib. Padahal dia bukan Allah kan? Ya, itu menurut kalian kan bukan. Gimana? Kan Bapak sendiri yang bilang. Kok Bapak jadi ngelucu sih? Saya perlu ketawa memang. Ya, makanya kalian kan tidak percaya. Iya. Kami percaya bahwa dia adalah Orang Yahudi kan berkata, karena engkau menyamakan dirimu dengan Tuhan, Ya. mengaku dirinya sebagai anak Tuhan, maka Ya. engkau menghujat Tuhan. Ya, Untuk ya, apa itulah lagi kan? alasannya Tuhan Yesus Salibkan dia kan disalib. gitu. Nah, mereka, tuduhan bangsa Yahudi itu benar atau salah? Salah. Ya salah. Berarti Yesus bukan Allah. Yesus adalah Allah. Makanya salah bangsa Yahudi itu. Makanya orang Berarti ya, bangsa orang Yahudi Yahudi benar tidak tuduhannya percaya. kalau gitu. Kayak mana sih Bapak ini? Kok Bapak jadi ngelucu sih Pak? Iya, disitulah. Tadi alasan kan Tuhan bangsa Yesus Yahudi disalib. katanya menuduh. Iya. Katanya tadi bangsa Yahudi menuduh karena dia menghujat Tuhan, Ya. menghujat Elohim. Dia mengaku dirinya anak Tuhan, sehingga dia menyamakan diri dengan Tuhan. Makanya dikatakan engkau menghujat Tuhan. Ya, Tuduhan itu kan tuduhan bangsa Yahudi. Berarti salah kan bangsa Yahudi itu? Iya. Salah bangsa Yahudi. Aslinya Yesus itu utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Yesus pun menjelaskan, banyak utusan Tuhan yang mendapat gelar sebagai anak Tuhan, atau bahkan mendapat gelar sebagai Tuhan. Itu kata Yesus. Ya, Tuduhan bangsa Yahudi salah, Yesus luruskan. Seandainya dia tidak mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Makanya Bapak dia ini disalib. kemana jadinya? Kok lucu? Saya Makanya bantu Tuhan pun Yesus Bapak disalib jadi lepas karena sendiri. Kayak mana lah? Dia mengakui dirinya bahwa dia adalah Tuhan.